Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fastika Tea Dwi Juliani dari D4 Teknologi Rekayasa Multimedia NRP 53216000004. Di sini saya akan melakukan demo dalam aplikasi Android yakni aplikasi Skillite yang merupakan tugas praktikum mata kuliah pemrograman mobile. Di mana untuk membuat aplikasi SQLite tersebut membutuhkan software, yakni Android Studio di dalam laptop atau komputer. Di dalam pembuatan aplikasi SQLite ini merupakan pengembangan dari percobaan-percobaan sebelumnya, yakni CRUD, di mana di dalam aplikasi menanyakan nama dan alamat. Dengan langkah selanjutnya, inputan tersebut bisa dilakukan create, read, update, dan juga delete. Di dalam aplikasi ini menggunakan database sebagai penyimpanannya, terkhususnya jenis SQLite. Sebelumnya, saya memohon maaf dikarenakan saya menggunakan dua device dikarenakan emulator di dalam Android Studio saya tidak bisa berfungsi semaksimal mungkin. Dengan itu, saya akan menunjukkan pemrograman apa saja yang dibutuhkan untuk pembuatan aplikasi SQLite di dalam software Android Studio menggunakan laptop dan juga merunning hasil dari program-program tersebut di dalam smartphone. Seperti itu. Pertama-tama, saya akan menunjukkan program-program apa saja atau file apa saja yang terkandung di dalam pembuatan aplikasi SQLite ini. Yakni pada pembuatan aplikasi tersebut terdapat folder Java yang di dalamnya terkandung beberapa folder kembali, yakni terdapat folder adapter, helper, dan juga model, seperti itu. Kemudian di dalam folder tersebut terdapat juga file Java adapter yang berikut merupakan isinya yang terdiri dari beberapa fungsi-fungsi seperti public class adapter, extend base adapter yang di dalamnya juga terdapat fungsi-fungsi seperti public adapter, get count, get item, get view, dan lainnya seperti itu. Kemudian di dalam folder helper terdapat juga public class dep helper, extend SQLite open helper, yang di dalamnya juga terkandung beberapa fungsi-fungsi seperti public void on create, public void on upgrade, kemudian insert, update, delete, dan beberapa fungsi lainnya seperti itu. Kemudian pada folder model terdapat dua file Java, yakni add-edit dan juga data, di mana merupakan isi dari add-edit.java. Terdapat juga fungsi-fungsi juga di dalamnya untuk menunjang aplikasi SQLite tersebut. Kemudian berikut merupakan file data.java. Seperti berikut. Selain itu, terdapat juga file Java lainnya yang tidak tersimpan di dalam folder-folder tersebut, yakni first fragment, main activity, dan juga second fragment. Berikut merupakan file program dari first fragment.java. Kemudian di second fragment juga terdapat berikut untuk menunjang aplikasi SQLite yang kita buat.
Pada selanjutnya, untuk menunjang aplikasi SQLite atau aplikasi Android ini, dibutuhkan juga layouting dalam tampilannya yang tersimpan di dalam folder layout, yakni terdapat 6 file .xml untuk mengatur layout. Yang pertama yakni pada file activity@edit.xml. Berikut merupakan pemrogramannya dan menghasilkan layout seperti di samping ini. Nah, berikut eh, folder file activity main.xml yang merupakan pembuat layout dalam halaman utama atau main dari aplikasi ini. Seperti berikut layouting atau desain yang dihasilkan. Terdapat juga content main.xml, first fragment, second fragment, dan juga list row. Seperti berikut programnya. Kemudian, semua itu akan diatur di dalam file Java, yakni main activity, guna merancang aplikasi tersebut menjadi sebuah aplikasi yang utuh. Berikut pemrograman main activity.java yang dirancang. Seperti itu. Selanjutnya, saya akan mendemokan hasil running dari pemrograman yang telah kita bahas sebelumnya. Berikut tampilan
aplikasi yang akan muncul ketika file program yang telah disebutkan sebelumnya pada Android Studio, yakni merupakan tampilan awalnya seperti ini. Kemudian, jika kita melakukan klik pada tombol atau icon plus, akan memunculkan halaman berikutnya, yakni add data, yang mengharuskan kita menginputkan nama dan alamat. Ketika kita menginputkan hanya nama saja dan lalu mensubmitnya, maka akan muncul sebuah TOS, yakni please input nama ataupun alamat. Seperti itu. Jadi, diwajibkan kita untuk menginputkan keduanya. Nah, selanjutnya terdapat dua button, yakni antara button submit dan juga cancel, di mana jika kita menekan button cancel, maka akan menunda atau membatalkan apa yang telah kita lakukan atau aktivitas yang sedang kita lakukan saat ini. Seperti itu. Jika kita mensubmitnya, maka akan muncul apa yang berupa inputan apa yang telah kita masukkan kepada halaman main pada aplikasi SQLite ini. Seperti itu. Nah, untuk mengetahui selain kita telah membuat data tersebut ini yang telah kita inputkan di dalam aplikasi, kita juga bisa melihat database yang tersimpan seperti itu. Di mana kita akan melihat database yang tersimpan di dalam view, kemudian tool Windows, dan pilih device file explorer. Kita akan mengunjungi folder data, dan pilih file aplikasi SQLite ini, yakni com.example.aplikasi SQLite. Nah, ini. Kemudian di dalamnya terdapat database. Kemudian kita klik yang berada di atas, yakni digitalenddb.db. Nah, di sampingnya akan muncul sebuah pilihan, lalu pilih SQLite, dan apapun yang telah kita inputkan masuk ke dalam sini, seperti itu. Selanjutnya kita akan melakukan proses selanjutnya, yang tadi merupakan proses dari sebuah create, lalu dilanjutkan dengan edit dan juga delete. Setelah tadi merupakan penjelasan dari langkah create, kita bisa melakukan atau melanjutkan dari langkah edit atau update seperti itu. Untuk langkah read sendiri, kita dapat melakukannya
di dalam halaman web tersebut. Nah, untuk melakukan edit atau update, kita perlu menekannya lebih lama, lalu kita klik edit, akan muncul halaman add edit, kita ganti dengan seperti ini, menggantikan keduanya antara nama dan juga alamat, seperti ini. Kemudian kita submit kembali untuk menyimpan data yang telah kita update. Maka akan muncul hasil updatean atau edit yang telah kita lakukan. Kita akan kembali lagi ke database seperti tadi untuk melihat data yang pada database dan terjadi sebuah perubahan sesuai dengan apa yang telah kita edit atau kita update. Lakukan seperti tadi, yakni membuka file database-nya di dalam file device file explorer. Nah, ini akan merubah. Kita akan melihat hasil yang telah kita update tadi. Nah, berikut merupakan hasil update yang telah kita lakukan. Jadi, di sini terdapat perubahan nama seperti apa yang kita lakukan dan juga alamat. Nah, untuk ID ini akan secara otomatis bertambah sesuai dengan inputan yang telah kita lakukan. Di sini saya mendapatkan ID 14 karena sebelum-sebelumnya saya telah melakukan input dan telah dilakukan delete, percobaan delete seperti itu. Dan sifat dari ID ini merupakan increment atau menambah secara otomatis, menambah satu setiap inputan yang ada dari ID sebelumnya, seperti itu. Nah, selain kita bisa menggunakan melihat database dari dalam Android Studio ini, kita bisa juga menggunakan software lainnya untuk menunjangnya. Caranya yakni klik database, file database tersebut, kemudian save as, pilih simpan di dalam folder yang menurut Anda mudah untuk dijangkau. Saya akan menyimpannya di folder D. Seperti itu. File tersebut akan tersimpan dalam file folder D tersebut. Nah, aplikasi yang kita gunakan
Aplikasi yang kita gunakan yakni DB Browser yang telah kita gunakan. Kemudian open database. Kita buka database yang telah kita simpan tadi, kemudian digitalan. Seperti itu kita bisa melihatnya. Di dalam aplikasi ini kita bisa melihat database yang telah kita simpan seperti itu. Dikarenakan saya tidak menggunakan aplikasi tersebut karena menurut saya aplikasi tersebut masih kurang efisien karena harus melakukan save as terlebih dahulu setiap perubahan apa yang telah kita lakukan. Jadi menurut saya itu merupakan tidak efisien karena akan memenuhi memori di dalam laptop saya. Seperti itu. Saya cuma hanya memperkenalkan aplikasi apa yang dapat membantu melihatnya. Kita akan melihat langkah selanjutnya, yakni delete. Nah, setelah kita masuk ke dalam aplikasi ini kembali, selanjutnya kita akan melakukan proses delete dengan cara menekannya lebih lama seperti cara edit tadi. Terdapat pilihan edit atau delete, maka kita akan memilih delete sebagai langkah selanjutnya. Maka data atau inputan yang tadi telah kita lakukan, create dan juga update akan terhapus dan kosong. Seperti itu. Nah, bagaimana di dalam database-nya? Maka kita akan cek di dalam aplikasi atau software Android Studio. Nah, berikut eh, file database tadi yang masih tersimpan. Kemudian kita akan klik kembali digital talent.database, pilih SQLite, dan tidak ada data yang tersimpan karena di aplikasi tersebut sudah bersih dari inputan yang telah kita inputkan seperti itu. Nah, tadi merupakan sebuah demo saya dalam aplikasi SQLite menggunakan dua device yakni laptop dan juga smartphone sebagai aksi demonya. Saya memohon maaf bila ada salah kata atau perbuatan saya yang kurang enak dalam pengucapannya. Saya ucapkan terima kasih telah menonton demo yang telah saya lakukan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.